Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'itqin minad niran wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalul insan wa ala alihi wa sahbihi alladhi yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Ingkang kula muliakan, ingkang kula hormati Sayyidunal kiram wa habibunal mukhtaram Sayyid Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Husain bin Hasan bin Ibrahim bin Yahya, seluruh para kiai, para asatid wal asatidah, para guru-guru pula semuanya, wabil khusus jamaah syahadaten yang hadir di Masjid Kebun Melati, muslimin dan muslimat. Insyaallah malam ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mewakili Sayyid Gamal Yahya atau SGY menyampaikan, memberitahukan, memberi informasi kepada para jamaah. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah bahwa Masjid Kebun Melati, markas besar Sayyidi Syonal Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Thaha bin Yahya sudah berhasil mempunyai energi listrik tanpa PLN, tanpa diesel. Alhamdulillah, Masjid Kebun Melati malam ini dengan penerangan melalui tenaga surya, non subsidi, non pemerintah, non diesel, non solar, dan non semuanya. Alhamdulillah, kata Sayyid Gamal Yahya, mewakili saya, mewakili apa yang disampaikan Sayyid Gamal Yahya atas segala bantuannya, sumbangannya, tenaganya, pikirannya, kerjasamanya, dan seluruh amal ibadah di malam ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan farhatun inda fitrih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita mau berbuka puasa, ketika kita seharian menjalankan ibadah puasa dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga, lalu alhamdulillah istri tercinta menyediakan kurma, menyediakan es buah, atau menyediakan makanan yang enak-enak, maka disitulah kebahagiaan pertama bagi orang yang berpuasa. Namun ada kebahagiaan yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dirindukan oleh orang muslim seluruh dunia. Kebahagiaan itu melebihi kebahagiaan segala-galanya, adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbih. Janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa kelak
di yaumil qiyamah Allah langsung akan menemui kita. Bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa, puasanya diterima oleh Allah, insyaallah Allah langsung akan menemui kita. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang maha dahsyat adalah ketika kita dijumpai, didatengin, ditemukan oleh Allah Rabbul Jalala, oleh Allah yang maha agung, oleh Allah yang maha mulia. Tidak ada kebahagiaan selain kita berjumpa dengan Sang Maha Pencipta. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya seluruh umat-umatku jamaah syahadatin memahami, mengerti, mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka seluruh umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan berharap, akan menginginkan seluruh tahun itu dijadikan oleh Allah bulan Ramadan. Saking dahsyatnya, saking agungnya, saking luar biasanya keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwasanya para ulama saleh, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, bahkan kiai-kiai terdahulu, beliau selain melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain beliau terus melakukan ibadah bulan puasa. Bahkan saya pernah dengar dari jamaah senior guru kita Sayyidi Sonal Mukarram tidak pernah berhenti, selalu berpuasa, bahkan bukannya hanya makan 1 biji telur asin. Betul ya para jamaah ya? Insyaallah betul. Itulah contoh guru kita. Kalau umpamanya Ustadz Darto Indramayu suruh puasa, makannya telur asin, makan 2 piring aja ya lemes. Lah insyaallah kita muridnya Sayyidi Sonal Mukarram, kita belajar walaupun sambil lemas, mau buka 2 piring, mau sahur 3 piring, tapi siangnya tetap melakukan puasa. Orang-orang terdahulu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selain di bulan Ramadan, menginginkan seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Makanya kiai-kiai sepuh semuanya pasti beliau wafatnya dalam keadaan kempong. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kempong perutnya atau tidak makan dan tidak minum. Itulah keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan. Karena memahami, karena mengerti keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan, maka kita akan terus melakukan ibadah puasa walaupun bukan bulan Ramadan. Kenapa para jamaah? Karena ibadah puasa di bulan Ramadan adalah mengajarkan kepada kita tentang sebuah ilmu rasa. Puasa di bulan Ramadan, pesan pertama untuk kita sebagai umat muslim adalah pesan tentang ilmu rasa. Maka sesungguhnya rasa itu ada karena adanya rasa. Gula itu manis para jamaah. Siapa yang bilang manis? Siapa Ustaz? Tidak tahu. Yang bilang manis adalah rasa, bukan gula. Buktinya orang sakit di rumah sakit dikasih gula rasanya pahit, dikasih bakso rasanya jamu. Karena yang mengatakan manis adalah rasa. Rasa ada karena sebuah rasa. Contoh lain, garam rasanya asin. Siapa yang bilang asin? Yang bilang asin adalah rasa. Kenapa Ustaz? Yang ketiga para jamaah, contoh lain, api. Api rasanya panas. Siapa yang bilang panas? Yang mengatakan panas adalah rasa. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu dibakar oleh Raja Namrud, beliau merasa kedinginan seperti ada di dalam AC. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Contoh yang lain, ibu-ibu lagi hamil, melahirkan. Masya Allah, ampun, aku tidak mau lagi. Katanya ibu-ibu, 3 hari 3 malam mules, tidak keluar itu bayi. Ampun, tidak mau lagi. Setelah lahir,
Setelah 40 hari masa nifas habis, apa kata ibu-ibu? Ya bikin lagi. Kenapa para jamaah? Karena sebuah rasa. Makanya ibu-ibu pengen lagi, pengen lagi. Kenapa? Karena sebuah rasa. Rasa itu ada karena sebuah rasa. Rasa nikmat, rasa bahagia melihat anak sudah lahir, lupa rasa sakit. Itulah namanya ilmu rasa. Ramadan, pesan pertama untuk kita adalah pesan sebuah ilmu tentang rasa. Jika seseorang melakukan ibadah puasa didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahaga itu tidak ada, haus itu tidak ada, lapar itu tidak ada, capek itu tidak ada. Sujudnya dengan cinta, rukunya dengan cinta, puasanya dengan cinta. Jika segala sesuatu didasari dengan sebuah rasa cinta, maka rasa yang lain tidak ada. Yang ada hanya hubbul ilahi, rasa cinta kepada Allah dengan harapan mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Syahrul Syiyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sujud, Syahrul Istiqamah, Syahrul Taubah, Syahrul Ibadah, Syahrul Sa'adah, Syahrul Furqan, Syahrul Quran, Syahrul Jihad. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana para malaikat-malaikatnya Allah membentangkan sayap-sayapnya memohonkan ampun terhadap dosa-dosa orang yang ibadah di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang siangnya dihidupkan dengan berpuasa, malamnya dihidupkan dengan amalan-amalan sunnah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Melakukan amal sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali melakukan ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan-keutamaan itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, tapi diberikan hanya kepada umat Muhammad. Bahkan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Maka dalam kitab Nasa'ihul Ibad, Sayyidina Adam alaihissalam berkata, wa qala Adam, Nabi Adam berkata, Nabi Adam merasa iri kepada umat Muhammad karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada Nabi Adam, tapi tidak diberikan. Karena Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa 4 kemuliaan itu yang membuat Nabi Allah Adam iri? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu dosa di dalam surganya Allah, Allah turunkan ke bumi, berpindah-pindah tempat. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, tidak Allah ampuni. Tapi kemudian ketika Nabi Allah Adam alaihissalam berada di kota Mekah, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Berbeda terbalik dengan umat Muhammad, melakukan dosa berkali-kali. Kapanpun, dimanapun kita mau bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kemudian Nabi Adam alaihissalam menjadi iri kepada kita. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa di dalam surganya Allah, Nabi Adam diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istrinya selama 450 tahun. Tapi berbeda terbalik dengan umat Muhammad, melakukan maksiat, melakukan dosa berkali-kali, tidak pernah Allah pisahkan dengan anak istri keluarga kita. Bahkan jika Ustadz Maula Asy'ari ingin nambah, Allah ridai. Jika mampu, dimarahin sama yang tua. Maka kita doakan, mudah-mudahan. Yang ketiga, amin, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam melakukan dosa,
satu kali dalam surganya Allah. Allah murka, Allah lepaskan pakaiannya Nabi Adam. Nabi Adam terbuka auratnya. Berbeda terbalik dengan umat Muhammad, ketika melakukan dosa berkali-kali, maka Allah tidak pernah membuka baju kita. Bahkan setiap tahun kita berbondong-bondong ke mall beli baju baru. Berbeda kata Nabi Adam. Berbeda terbalik dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat para jamaah, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, yang membuat aku iri kepada umat Muhammad, kemudian memohon untuk dijadikan umat Muhammad, adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan dosa satu kali dalam surganya Allah. Allah usir, Allah turunkan ke alam dunia. Tapi berbeda terbalik dengan kita, dengan umat Muhammad, dengan jamaah syahadatin, berbuat dosa, berbuat zalim di dunia berkali-kali. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, saat itu juga diampuni oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dari dunia dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi Nabi Adam dari surga diusir ke alam dunia. Itulah 4 kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Saking mulianya Ramadan, saking istimewanya Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para jamaah syahadatin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkanlah orang-orang terdahulu. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan keimanan dan berharap ridho dari Allah, insyaallah dosa-dosa kita, dosa-dosa jamaah syahadatin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah, melalui majlis ini, melalui masjid yang mulia ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan malam ini kita diterima seluruh sujud kita, ruku kita, seluruh bacaan-bacaan Al-Quran kita, sujud kita, tadarruk kita, ibadah kita, dan disempurnakan segala kekurangan kita oleh Allah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul qauli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.